Pemirsa, kondisi cuaca menjadi salah satu kendala dalam operasi SAR dan saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Deputi Modifikasi Cuaca BMKG Tri Seto Handoko. Selamat pagi Pak Seto. Selamat pagi Mbak, suara saya bisa dengar Mbak? Baik, sudah terdengar. Terima kasih Pak Seto. Pak Seto, kalau berbicara soal kondisi cuaca di Cilacap pada hari ini, Pak Seto, tepatnya adalah di lokasi pasca longsor ini di Desa Cibenying. Bagaimana perakiraan cuaca hari ini di Cilacap, Pak Seto? Iya, karena ini ya secara umum Indonesia itu sudah memasuki puncak musim hujan, khususnya di Pulau Jawa gitu ya. Memang prediksi dari teman-teman baik di pusat maupun teman-teman BMKG di Cilacap itu sudah menunjukkan adanya potensi hujan yang cukup besar di wilayah sana ya. Tentu saja ini kita khawatirkan akan mempersulit proses evakuasi, kemudian juga akan menambah beban penderitaan para korban longsor gitu, sehingga BMKG benar-benar all out ya untuk melakukan prediksi, update prediksi, kemudian kita monitor terus ya dari menit ke menit potensi pertumbuhan awan hujan yang ada di sana ya, supaya ini bisa dijadikan dasar lah, pedoman bagi teman-teman di lapangan untuk melakukan proses-proses evakuasi gitu. Baik, Pak Seto, terkait dengan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB bersama dengan BMKG, laporannya terkini bagaimana Pak? Apakah perkembangannya cukup positif untuk mendukung supaya kondisi cuaca di hari keempat operasi SAR ini bisa mendukung Pak, supaya kemudian tidak hujan ekstrim seperti hari-hari sebelumnya? Iya, gini Mbak ya, karena memang tadi saya sampaikan prediksi hujan itu mulai ringan, sedang, ya, hingga juga ada potensi hujan lebat gitu. Maka kami BMKG berkoordinasi dengan BNPB sejak kemarin untuk merencanakan operasi modifikasi cuaca ya untuk mengurangi curah hujan di sekitar kejadian longsor itu. Mulai kemarin, sebenarnya kemarin sore kita sudah beraksi modifikasi cuaca untuk mengurangi suplai massa udara yang berpotensi mengakibatkan hujan tinggi di wilayah Cilacap dan sekitarnya dari posko Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan mulai hari ini kita geser poskonya ke Hussein Sastra Bandung supaya lebih dekat ke arah kejadian bencana gitu. Sehingga kita berharap upaya kita oleh teman-teman BMKG, pendanaan dari BNPB, ya bersama-sama melakukan operasi modifikasi cuaca. Semoga hujan-hujan yang akan turun di area bencana itu bisa kita kurangi semaksimal mungkin, sehingga hujan yang turun kita harapkan bisa seminimal mungkin. Syukur kalau tidak hujan begitu, sehingga proses-proses evakuasi itu berjalan lebih relatif lebih mudah. Dan ini juga secara psikis juga memberikan kenyamanan, ya, ketenangan bagi para korban yang ada di sana. Begitu, Mbak. Pak Seto, kalau terkait dengan operasi modifikasi cuaca, apakah ada perkiraan sebetulnya persentase keberhasilannya untuk bisa menurunkan intensitas hujan itu seberapa besar, Pak Seto? Iya, pengalaman kami itu mengurangi curah hujan 30-50%. Bahkan jika diperlukan operasi kering, kita juga beberapa kali melakukan operasi supaya tidak hujan sama sekali. Namun kadang-kadang operasi kering itu juga ada kendalanya. Kalau melihat kondisi di Cilacap dan sekitarnya, melihat potensi hujan saat ini, memang cukup berat untuk menjadikan tidak hujan sama sekali. Tapi paling tidak yang kita lakukan ya mengurangi curah hujan semaksimal mungkin. Ya, sehingga proses-proses evakuasi itu menjadi lebih mudah. Kita keberhasilan cukup tinggi, ya bisa mengurangi curah hujan rata-rata itu 30-50%, gitu Mbak. Baik,
tentu kita harapkan ini bisa efektif begitu ya sesuai dengan perkiraan dari BMKG. Dan Pak Seto, kalau kita kembali pada kronologi sebelumnya, ini kan longsor terjadi pada Kamis malam tanggal 13 November kemarin. Dari pantauan BMKG, apakah memang ada fenomena meteorologi yang memang cukup anomali atau ekstrim begitukah di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, atau seperti apa penjelasannya Pak untuk menjelaskan terkait dengan fenomena cuaca di Jawa Tengah? Ya, jadi fenomena cuaca di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa akhir-akhir ini, memang secara monsunal musim itu musim hujan. Kemudian juga ada gelombang-gelombang yang aktif, kemudian juga adanya bibit-bibit siklon yang muncul. Semua itu saling berpengaruh, saling berinterferensi, sehingga terjadi peningkatan eskalasi curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sehingga kalau kita lihat kemarin di Jakarta, di Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, terjadi hujan yang cukup tinggi. Jadi dan kemudian kalau kita melihat memang fenomena-fenomena lokal, bagaimana respon-respon lokal terhadap dinamika atmosfer, itu mengakibatkan curah hujan yang berbeda-beda setiap titik. Oleh karena itu memang ini kewaspadaan kita harapkan cukup tinggi untuk daerah-daerah yang rawan longsor, daerah-daerah berbukit gitu ya, dan juga tentu saja daerah-daerah yang rawan banjir. Gitu Mbak. Baik. Jadi memang sepanjang pekan ini atau ini sekarang sudah memang memasuki periode di mana terjadi peningkatan intensitas curah hujan ya Pak Seto. Terakhir Pak Seto, ke depannya apakah memang masih ada potensi yang cukup besar terkait dengan tingginya curah hujan, karena laporan dari rekan-rekan kami di lapangan menyebut informasi dari BNPB masih tetap harus waspada adanya bencana susulan begitu. Bagaimana penjelasannya dari pantauan BMKG? Tentu gini, karena saya katakan tadi bahwa sekarang ini sebagian besar wilayah Indonesia berada pada musim hujan. Ke depan bulan Desember, Januari semakin banyak yang memasuki puncak-puncak musim hujan. Sehingga potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan lain-lain, itu potensinya akan meningkat. Oleh karena itu kita harus mewaspadai daerah kita masing-masing, karakter daerah kita masing-masing, sembari terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh BMKG. Terkhusus untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya, potensi itu ada. Kayaknya hujannya masih akan cukup tinggi, ya ini masih bulan November, ke depan masih akan potensi hujan tingginya ada. Oleh karena itu kita memang harus semakin mewaspadai. Ya, dan operasi modifikasi cuaca juga kita lakukan bersama-sama dengan BMKG dan BNPB. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban penderitaan dan membantu teman-teman SAR untuk melakukan evakuasi. Saya kira itu Mbak, dan buat teman-teman Metro TV semua. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Tri Seto Handoko, Deputi Modifikasi Cuaca BMKG, sudah bergabung di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.